Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dokter, selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat datang di talk show kami hari ini yang membahas tentang cedera sumsum tulang belakang akibat kecelakaan kerja pada pekerja. Saya Dr. Aditya Paramita Andini, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, akan menjadi moderator pada hari ini. Sebelumnya, Merdeka, selamat Hari Ulang Tahun Indonesia yang ke-80. Cedera sumsum tulang belakang akibat kecelakaan kerja adalah salah satu masalah kesehatan yang serius dan berdampak besar pada kehidupan pekerja. Oleh karena itu, kami akan membahas topik ini lebih lanjut dengan para ahli dan narasumber yang sudah hadir pada pagi hari ini. Untuk membahas topik ini, terdapat dua narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya. Pertama, kami memiliki Dr. Retno Setianing, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi konsultan muskuloskeletal sebagai Ketua Sub Special Interest Group Return to Work Special Interest Group KFR Sosial Perdosri. Perdosri adalah perhimpunan dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi Indonesia, dan tentunya Dr. Woro Ariandini MKM sebagai Deputi Direktur Bidang Kebijakan Pelayanan Program BPJS Ketenagakerjaan. Sebelumnya, dokter dan Bapak Ibu, marilah kita dengarkan lebih dahulu sambutan dari Ketua PP Perdosri, Dr. Rumaisa Hasan, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, konsultan neuromuskuler, Fellow of EMG. Kepada Dr. Rumaisa, kami persilakan. Terima kasih Dokter Tita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Woro Ariandini, MKM, Deputi Bidang Kebijakan dan Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, yang saya cintai dan banggakan, Dr. Retno Setianing, SPKFR, Muskuloskeletal Konsultan, selaku Ketua Sub SIG Return to Work, KFR Sosial, PP Perdosri, yang saya banggakan Dr. Aditya Paramita Andini, SPKFR, selaku moderator kita hari ini, dan seluruh rekan-rekan Perdosri, baik dari pusat maupun cabang, Bapak Ibu, peserta, dan seluruh halayak yang ikut bersama kita melalui webinar hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya sehingga hari ini alhamdulillah ya bisa kita bersama-sama bersua di acara yang sangat penting. Terima kasih dan kami sangat mengapresiasi kehadiran Bapak Ibu semua yang meluangkan waktu liburnya dalam talk show yang diselenggarakan atas kerjasama dari BPJS Ketenagakerjaan dan Sub SIG Return to Work yang kita dalam rangka memperingati ya dalam suasana peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Jadi ini merupakan suatu kado kita kepada Republik Indonesia. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, setiap hari jutaan pekerja mengabdikan diri mereka untuk kemajuan bangsa, namun kita tidak bisa mengabaikan adanya berbagai risiko ya. Salah satunya adalah kecelakaan kerja. Kejadian ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tapi tentu juga dampak yang mendalam terhadap kualitas hidup pekerja itu sendiri, terutama jika berujung pada kelumpuhan. Nah, disinilah kita sebagai profesional kesehatan sangat memerlukan keterlibatan secara aktif. PP Perdosri melalui SIG, Sub SIG Return to Work berkomitmen penuh untuk mengaplikasikan keilmuan kedokteran fisik dan rehabilitasi ini dalam kehidupan sehari-hari melalui salah satunya adalah diselenggarakannya acara ini. Secara khusus berfokus pada bagaimana mengembalikan fungsi dan produktivitas dari pekerja yang mengalami disabilitas akibat kecelakaan kerja, sehingga kita harapkan mereka semua bisa kembali bekerja dengan baik. Nah, kita juga menyadari bahwa acara ini adalah wujud nyata dari sinergi dan komitmen tinggi dari Perdosri dan juga BPJS Ketenagakerjaan Sentuh. Melalui workshop ini atau talk show ini, kita akan mendapatkan wawasan dan strategi yang kita harapkan lebih baik.
dalam penanganan kasus kecelakaan kerja, terutama untuk memastikan bahwa setiap pekerjaan mendapatkan hak mereka untuk hidup yang lebih baik ya, kemudian mampu berkontribusi pada keluarga dan masyarakat. Akhirnya saya berharap mari kita berdiskusi untuk menghasilkan kolaborasi yang lebih kuat dan langkah-langkah yang lebih konkret serta manfaat yang lebih banyak bagi berbagai pihak. Terima kasih. Mari sama-sama saling belajar dan menguatkan komitmen kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Rumaisa untuk sambutannya. Baiklah, kita langsung saja Dokter untuk pembahasan pada hari ini. Nah, kita ingin bertanya dan mengetahui lebih dahulu ini Dokter mungkin dari Dokter Woro ya Dok. Apa sih Dokter program JKK dan itu bagaimana ruang lingkup perlindungan dan manfaatnya Dokter? Silahkan Dokter Woro. Ya, terima kasih Dokter Mita. Terima kasih juga kepada Perdosri sudah mengundang kami untuk mengisi eh, pencerahan ya terkait kecelakaan kerja di hari kemerdekaan ini. Mudah-mudahan kita bisa merdeka dari kecelakaan ya. Harapannya pasti itu. Jadi kecelakaan kerja itu salah satu program yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagai amanah dari Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional. BPJS Ketenagakerjaan kita menyelenggarakan 5 program: jaminan kecelakaan kerja, kematian, hari tua, jaminan pensiun, dan yang terakhir jaminan kehilangan pekerjaan ketika pekerja mengalami PHK. Salah satu topik yang kita bahas pada hari ini adalah bagaimana jika pekerja mengalami resiko kecelakaan kerja. Sebagaimana tadi disampaikan Dr. Rumaisa, bahwa pekerja itu sangat relate dengan risiko kecelakaan ya dok ya. Jadi risiko kecelakaan kerja. Nah, ketika terjadi risiko kecelakaan kerja, maka BPJS Ketenagakerjaan mempunyai tugas untuk memberikan perlindungan. Kecelakaan kerjanya yang seperti apa? Ketika kecelakaan terjadi pada pekerja pada saat mau berangkat bekerja, kemudian di tempat kerja, dan kembali ke rumah setelah bekerja. Ketika ada kecelakaan, baik itu kecelakaan lalu lintas maupun kecelakaan pada saat di tempat pekerjaannya, akan mendapat manfaat berupa pemberian layanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan sampai pekerja tersebut dinyatakan pulih, sehat, sembuh, atau cacat ataupun meninggal dunia. Nah, di samping kecelakaan kerja, BPJS juga diamanahkan untuk memberikan pelayanan terkait penyakit akibat kerja, yaitu penyakit yang diderita oleh pekerja yang dikarenakan oleh pekerjaannya atau lingkungan pekerjaannya. Seperti itu kurang lebih JKK. Nah, selain manfaat berupa pelayanan kesehatan, kami juga diamanahkan untuk memberikan manfaat dalam bentuk cash benefit. Jadi ada in-kind benefit, pelayanan, dan ada in-cash benefit dalam bentuk uang. Santunan uangnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk yang pertama transportasi ketika pekerja tersebut mengalami kecelakaan dan harus dibawa ke vaskes ya. Tentunya butuh transportasi gitu. Nah, biaya transportasinya ini bisa diklaim atau ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian yang kedua, santunan sementara tidak mampu bekerja. Nah, ketika pekerja mengalami kecelakaan kerja, tentunya perlu pengobatan, kalau berat perlu perawatan. Nah, selama hari tidak bekerja, pekerja tetap diberikan gaji atau upahnya. Tentunya sesuai dengan yang dilaporkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Santunan tidak mampu bekerja. Yang ketiga adalah santunan ketika terjadi cacat, baik itu cacat fungsi maupun cacat sebagian ataupun cacat total, itu ada santunannya, ataupun ketika kecelakaan kerja tersebut mengakibatkan meninggal dunia. Nah, kalau meninggal dunia, santunannya 48 kali upah, kalau karena cacat 56 kali upah. Kemudian di samping santunan cacat juga ada santunan atau manfaat beasiswa yang diberikan kepada 2 anak pekerja yang mengalami kecelakaan akibat yang mengalami cacat total akibat kecelakaan kerja atau ketika pekerjanya meninggal karena kecelakaan kerja. Jadi
anak dari pekerja ini mendapat beasiswa selama sampai dengan kuliah gitu ya, mulai dari SD sampai kuliah. Nah, itu sesuai dengan grade atau tingkat sekolah anaknya. Dan untuk dua orang anak, maksimum dua orang anak, anaknya belum bekerja ataupun belum menikah. Jadi selama anaknya masih sekolah sampai perguruan tinggi. Mungkin itu, Dokter Mita, kurang lebih dari gambaran mengenai kecelakaan kerja. Baik dokter, lumayan juga ya dok ya. Kalau begitu dok, bagaimana caranya kita bisa menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan ya dok ya? Mungkin secara umum semuanya apakah tinggal langsung mendaftar atau bagaimana dok? Ya, jadi BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan pada semua pekerja ya, baik itu pekerja formal, pekerja informal, termasuk juga pekerja jasa konstruksi, kita menyebutnya gitu, jasa konstruksi, pekerja borongan, pekerja harian, dan juga termasuk pekerja migran Indonesia. Jadi para pekerja kita yang bekerja di luar negeri juga wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Namun hingga saat ini masih PR kami, belum semua pekerja menjadi peserta kita, terutama pekerja yang sifatnya informal gitu ya. Jadi kalau bagaimana cara daftarnya? Kalau pekerja formal tentunya punya pemberi kerja ya, ada bagian HRD-nya atau bagian SDM-nya, mereka nanti yang mendaftarkan pekerja-pekerjanya untuk ikut ke BPJS Ketenagakerjaan melalui formulir yang disediakan. Dan sekarang sebenarnya pendaftaran itu tidak harus manual, kita bisa lewat elektronik gitu ya. Jadi bisa manual, bisa lewat elektronik. Dan kita kita punya untuk yang informal, kita ada jam sostek mobile. Jadi bisa daftar lewat jam sostek mobile. Nah, untuk program lainnya BPJS juga menyediakan program sertakan. Jadi bagi Bapak Ibu di sini juga yang dokter, misalnya ada uh, asisten rumah tangga ataupun driver yang belum menjadi peserta, itu bisa didaftarkan oleh pemberi kerjanya atau Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa melewat jam sostek mobile, JMO, kita menyebutnya JMO. Kemudian cara bayarnya juga sudah banyak kanal ya, selain perbankan, bisa juga melalui Alfamart, Indomart, kemudian Tokopedia. Jadi sebenarnya channelnya sudah sangat banyak dan sangat mudah. Cuma memang belum atau mungkin perlu ya awareness, kesadaran dari teman-teman pekerja, dan juga BPJS juga terus-menerus harus melakukan sosialisasi supaya pekerja di Indonesia targetnya universal coverage untuk pekerja mendapat perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Siap dok, ini saya sudah langsung lihat ke App Store ada ya dok ya, JMO, Jam Sostek Mobile, mungkin bisa untuk mulai mendaftar ya dok ya, kalau misalnya Ya, belum bisa terdaftar. di-download. Ya, bisa di-download di App Store atau Play Store itu Jam Sostek Mobile. Baik dok, mungkin saya juga ingin menanyakan ke Dokter Retno dok, dalam praktek dokter nih sehari-hari dokter, memang cukup banyak ya dok ya untuk kasus cedera sumsum tulang belakang ini ya dok. Biasanya penyebabnya apa ya itu ya dok? Terima kasih dokter. Ya, terima kasih Dokter Tita ya. Sehari-hari karena saya bekerja di Rumah Sakit Ortopedi Prof. Soeharto, jadi kami cukup banyak ya, hampir setiap hari ada pasien dengan traumatik cedera sumsum tulang belakang. Karena sebetulnya cedera sumsum tulang belakang itu tidak terbatas karena kecelakaan. Bisa karena tumor ya, bisa karena infeksi, tetapi karena kita hari ini membahas tentang kecelakaan kerja, pastinya cedera sumsum tulang belakangnya karena trauma ya. Nah, traumanya itu bisa karena kecelakaan lalu lintas, karena tadi sudah dijelaskan Dokter Woro. Kalau kecelakaan kerja itu bisa dialami oleh pekerja yang sedang melakukan perjalanan menuju atau pulang dari tempat kerja, atau sedang melakukan perjalanan dinas ya. Saya dulu pernah dapat kantornya di Jakarta, tetapi kecelakaannya itu di Riau. Dan dia dioperasi di Singapura, sedangkan rehabilitasinya di Solo ya. Jadi pekerjaannya ini berpindah-pindah karena rumahnya areanya cukup dekat dengan Solo.
Dan itu sangat memudahkan kami untuk merawat karena sudah ada pertanggungan dari BPJS Ketenagakerjaan. Yang sangat menyulitkan itu apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja tetapi belum menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. Seperti juga beberapa waktu yang lalu juga saya ada beberapa kasus seperti itu, pekerja yang jatuh ya di lift hotel ya, dan ternyata semuanya belum di-cover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Padahal cederanya cukup berat. Jadi dari sisi pertanggungan medisnya maupun tadi yang sudah dijelaskan itu tidak mendapat ya. Jadi istilahnya jadi pasien umum begitu. Cedera sumsum tulang belakang ini kenapa sangat mengganggu meskipun derajatnya bisa ringan sampai berat ya, tetapi kenyataannya kita cukup sering menerima kasus yang berat. Jadi karena sumsum tulang belakang itu letaknya ada di dalam tulang belakang, khususnya dari leher sampai punggung bawah ya, tapi bagian atas ya namanya lumbal 1 atau 2. Jadi kalau terjadi patah tulang akan menyebabkan mencederai saraf yang ada di sumsum tulang belakang dan itu menyebabkan kelumpuhan sesuai dengan level cederanya. Jadi misalnya patah tulangnya di sekitar eh, leher misalnya. Nah, kelumpuhan yang terjadi bisa ke keempat anggota gerak. Jadi tangan juga tidak bisa bergerak, bahu, ya, siku. Nah, itu tergantung dari levelnya seberapa. Kalau patahnya di area tulang belakang tengah, ya, misalnya pusar ke bawah, nah itu biasanya tidak bisa bergerak, ya, atau lumpuh. Kemudian kalau dipegang tidak terasa atau kurang terasa. Dan yang sangat mengganggu itu adalah gangguan buang air kecil, buang air besar maupun gangguan fungsi seksual ya. Nah, itu yang membuat seseorang kualitas hidupnya bisa sangat menurun dan untuk kembali bekerja ada cukup banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Nanti mungkin kita bisa diskusikan lebih lanjut. Itu Dokter Tita. Baik, terima kasih Dokter Retno untuk penjelasannya ya. Jadi panjang ya Dok ya ininya mulai dari kecelakaan kerja sampai nanti ke return to work ya Dok ya atau ke Ya. kembali bekerja. Nah ini ada satu pertanyaan yang menarik Dokter. Jadi apakah klaim ini tidak bisa berlaku surut gitu Dok? Misalnya belum daftar terus udah terjadi kecelakaan kerja kemudian ingin mendaftar apakah bisa ya Dok? Mungkin dari Dokter Woro bisa membantu Dokter. Ya, eh, jadi di BPJS Ketenagakerjaan syarat untuk mendapatkan manfaat itu harus daftar dan bayar iuran. Jadi harus terdaftar dan membayar iuran. Jadi eh, itu baru bisa di cover Dokter Tita. Jadi kalau dia celaka dulu baru daftar itu tidak bisa di cover oleh BPJS. Tetapi yang mengcover siapa? Yang mengcover adalah pemberi kerjanya. Jadi ada beberapa kan pemberi kerja yang nggak mendaftarkan pekerjanya atau dia kita menyebutnya perusahaan daftar sebagian gitu. Jadi hanya karyawan tetap aja yang diikutkan gitu. Misalnya karyawan yang kontrak atau masih magang belum diikutkan. Nah, ketika terjadi kecelakaan kerja bagaimana? Tadi disampaikan Dr. Retno, ya berarti bayar sendiri. Ya, itu berarti bayar sendiri dibayar oleh pemberi kerjanya gitu. Jadi menjadi kewajiban karena setiap kecelakaan kerja itu harus ditanggung oleh pemberi kerjanya. Nah, kenapa BPJS masuk? Nah, untuk risiko-risiko ini kan kalau pemberi kerja yang mengcover belum tentu ini ya dengan cash flow-nya dia harus mengatur sehingga dibuatlah SJSN di mana risiko itu dialihkan, diiur, digotong royong oleh beberapa orang. Jadi semua pekerja saling mengiur dan bergotong royong untuk membantu ketika ada yang tadi misal jatuh dari lift atau kecelakaan pada saat mau bekerja yang butuh biaya banyak, sementara perusahaan mungkin punya cash flow yang uh, harus bisa diatur. Nah, ketika ada kecelakaan kan bisa jadi besar banget. Kalau enggak, mungkin nggak ada. Tapi kalau kita membayar iuran BPJS yang nilainya itu masih affordable, masih bisa dibayar ya. Kalau untuk kerja formal tuh rate-nya antara 0,24 sampai 1,74% dari upah. Jadi kalau upahnya 1 juta, atau misalnya 2 juta itu sebenarnya cuma 4.000 per bulannya. Tapi kalau untuk pekerja informal
JKK-nya itu 10.000 per bulannya. Jadi pekerja informal kan JKK 10.000, jaminan kematian 6.800 gitu ya. Tapi kalau pekerja formal berdasarkan dari gajinya, rate-nya antara 0,24 sampai 1,74. Jadi kalau misalnya tadi gajinya 2 juta berarti 4.800 kan 0,24 yang paling kecil gitu ya rate-nya itu. Kalau yang bekerja di sektor tambang resikonya tinggi, tentu persentasenya juga iurannya berbeda. Kurang lebih seperti itu. Jadi harus nggak bisa tuh celaka dulu baru daftar gitu. Jadi nah kalau kayak gini berarti yang menanggung adalah pemberi kerjanya. Nah, tadi menyinggung tentang return to work. Nah, BPJS juga diamanahkan untuk memberikan pelayanan return to work. Jadi bersama-sama berkoordinasi dengan tentunya dokter yang merawat, fasilitas pelayanan kesehatan, dengan HRD, pengurus perusahaan, dengan teman-teman pekerjanya bagaimana bisa menjalankan program return to work ini tujuannya supaya pekerja itu bisa cepat kembali produktif. Jadi gimana yang mengalami kecelakaan kerja bisa dibawa ke vaskes sedini mungkin untuk dapat treatment yang tepat gitu ya oleh dokter. Kemudian sama-sama kita mengupayakan untuk pekerja ini bisa produktif kembali. Gitu Dokter Mita. Baik dokter, terima kasih dokter Woro. Jadi nggak bisa ini ya kecelakaan dulu baru kemudian daftar. Jadi memang perlu daftar dulu. Jadi dan sudah sangat mudah juga untuk mendaftarnya begitu ya dok ya. Betul. Untuk pendaftaran sendiri tadi dokter juga jelaskan berarti untuk anak magang, untuk pekerja harian gitu bisa juga ya dok ya? Bisa. Jadi sekarang semua pekerja termasuk magang gitu ya. Misal di rumah sakit dokter tempat bekerja, nah ada anak magang kan mereka juga terpapar oleh risiko kerja ya, karena magang juga termasuk bagian dari pekerjaan. Nah, wajib 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 daftar ke BPJS Ketenagakerjaan dok. Baik dok, nah ini selanjutnya yang juga menarik, kita ingin menanyakan dok bagaimana proses klaimnya dok jika terjadi kecelakaan kerja yang menyebabkan kelumpuhan atau cedera sumsum tulang belakang khususnya di sini. Oh, namun sebelum dokter Woro menjawab, untuk Bapak Ibu dokter sekalian, jika ingin bertanya silahkan dapat langsung chat di kolom live chat ataupun di komen. Terima kasih. Ya, makasih Dokter Mita. Nah, bagaimana proses klaimnya ya? Tadi kalau daftarnya mudah, bayar iurannya juga mudah. Nah, klaimnya kita sebenarnya sudah kerjasama dengan eh, ribuan fasilitas pelayanan kesehatan gitu ya di seluruh Indonesia. Jadi di setiap kecamatan, kabupaten kecamatan harus ada fasilitas pelayanan kesehatan atau kita menyebutnya PLKK, Pusat Layanan eh, Kecelakaan Kerja. Nah, ketika terjadi kecelakaan kerja bisa langsung menghubungi atau datang ke PLKK tanpa rujukan gitu ya. Karena memang kecelakaan kerja biasanya kan sifatnya juga emergensi. Jadi tidak ada sistem berjenjang sebenarnya di pelayanan KKPAK. Jadi bisa langsung ke vaskes yang kerjasama PLKK dengan menunjukkan identitas NIK. Kemudian nanti dari NIK bisa tuh di searching gitu di sistem kita dengan menyebutkan NIK ketahuan dia peserta atau bukan. Gitu. Syukur-syukur kalau ada kartu BPJS-nya itu lebih bagus lagi gitu ya. Setelah eligible ternyata pesertanya memang terdaftar, perusahaan yang nggak nunggak gitu, itu bisa diberikan pelayanan sesuai indikasi medis. Nah, tentunya perlu laporan dari pemberi kerja. Nah, laporan ini bisa dibuat menyusul karena 2 kali 24 jam harus ada laporan. Nah, laporan ini apa? Gunanya untuk supaya kita tahu ini benar nggak sih kecelakaan gitu. Jadi di laporan itu biasanya nanti ditulis oleh pemberi kerja oleh HRD-nya kronologis atau riwayatnya seperti apa, kecelakaannya di mana. Kemudian dari laporan tersebut bisa diberikan surat kelayakan surat kelayakan penjaminan. Jadi di-approve penjaminannya oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nah, terus sampai sembuh tuh, kemudian diberikan obat, fisioterapi, atau return to work. Nah, bagaimana dengan santunan uang tunainya? Nah, untuk uang tunainya nanti pemberi kerja HRD ya, bagian HRD-nya yang mengurus yang klaim ke BPJS Ketenagakerjaan. Misalnya klaim tadi biaya transport, kemudian klaim santunannya, kemudian klaim
jika ada cacat fungsi atau cacat sebagian itu bisa diklaim ke BPJS. Kita punya 300 lebih kantor cabang itu bisa dilakukan klaim. Untuk kecelakaan kerja memang saat ini kita masih manual, belum online gitu ya untuk klaimnya, untuk klaim santunan ya. Tapi kalau untuk klaim PLKK kita sudah menggunakan sistem. Jadi sebenarnya untuk berobat itu sangat mudah gitu ya, karena di fasilitas kesehatan atau di PLKK itu kita sudah pakai sistem. Jadi untuk ngecek apakah dia eligible, apakah dia bisa dapat manfaat penjaminan itu melalui sistem. Gitu dok. Yang penting harus ada laporan 2 kali 24 jam itu dari pemberi kerja. Kalau informal ya berarti dari dirinya sendiri. Kalau kecelakaan kerja di lalu lintas bisa dari polisi, bisa juga kalau misal nggak ada laporan polisi, berarti harus ada saksi gitu ya, saksi yang menyatakan oh ya ini kecelakaannya di mana. Seperti itu dok. Baik, terima kasih Dokter Woro untuk penjelasan alur dan prosedurnya ya dok ya. Yang penting segera untuk melapor begitu ada kecelakaan kerja. Nah, ini nih juga yang sudah banyak ditanya-tanya gitu ya dok. Nanti kalau udah mungkin untuk Dokter Retno ya dok. Bagaimana sih dok rehabilitasinya itu apa aja dok? Program rehabilitasi bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dan mengalami kelumpuhan itu apa saja dok? Banyak yang takut nih dok nanti rehabilitasinya lama, berapa lama gitu dok? Kapan bisa kerja lagi gitu? Kira-kira dokter bagaimana dokter? Ya, terima kasih. Jadi kalau di rumah sakit kita bagi jadi beberapa fase ya. Kalau fase akut artinya dia masih dirawat di rumah sakit, kemudian memerlukan operasi ataupun tidak memerlukan operasi itu sudah masuk fase akut, di mana belum stabil ya kondisinya. Setelah cukup stabil, kita bisa masuk ke fase yang subakut ya, rawat jalan. Bisa itu kita lakukan perawatan secara multidisiplin. Seperti yang sudah kita rutin kerjakan, kalau di rumah sakit kita juga merawatnya multidisiplin sesuai dengan problem si pasien ya atau pekerja. Kalau pasien dengan cedera sumsum tulang belakang, apalagi cukup berat, biasanya kita memerlukan tim yang lengkap ya. Ada gangguan gerak, kita biasanya timnya ada fisioterapis, kemudian ada gangguan aktivitas sehari-hari ya. Ada teman-teman dari terapis okupasi. Kemudian apabila juga disertai dengan problem psikologis, biasanya kita juga melibatkan psikolog dan itu bisa jangkanya cukup panjang. Kalau si pekerja memerlukan alat bantu, kita juga dibantu oleh teman-teman dari ortotis prostetis. Di RSO sendiri, kalau ada pekerja yang mengalami kecelakaan, tadi sudah disebutkan prosedurnya, itu juga dibantu oleh pekerja sosial medis, meskipun itu tidak selalu tersedia di setiap PLKK. Tetapi akan lebih baik kalau memang ada yang mengurusi ya. Jadi nanti komunikasinya juga lebih mudah. Biasanya kami komunikasi dengan manajer kasus di mana BPJS Ketenagakerjaan cabang ya. Layanannya terus berlanjut sampai nanti dirawat jalan. Tentu saja sampai kapan kita harus tentukan dulu diagnosis maupun prognosisnya. Cedera sumsum tulang belakang biasa kita periksa menggunakan Asia Impairment Scale. Ya, mungkin saya tidak akan bicara terlalu mendetail, tetapi Asia Impairment Scale itu bisa menggambarkan bagaimana prognosisnya. Asia Impairment Scale itu A sampai dengan E ya. Kalau nanti dalam 2 minggu dia terdiagnosis Asia Impairment Scale-nya A, kemungkinan 94% itu akan menetap menjadi A. Artinya kepuliannya kecil ya, meskipun ada sekitar 1% lebih yang masih bisa bergerak menjadi Asia C atau D, tetapi itu sangat jarang. Kemudian untuk yang Asianya B itu sampai dengan 4% bisa menjadi C atau D. Kemudian yang kalau Asiannya C bisa 60 sampai 80% menjadi D. Artinya nanti cedera yang tidak komplit ya, kalau A itu kan istilahnya cedera sumsum tulang belakangnya itu komplit. Yang inkomplit itu masih bisa kita harapkan berjalan dengan alat bantu ada sekian persen. Nah, biasanya eh, kita juga lihat dulu pekerjanya itu dulu bekerjanya apa.
kalau dia seorang pekerja kantoran untuk return to work, kita juga persiapkan apakah aksesnya untuk pergi ke kantor juga bisa ya dengan kondisinya. Jadi ada fase di mana rehabilitasi itu bisa berbarengan, beririsan dengan fasenya return to work kalau itu memungkinkan. Misalnya cederanya tidak komplit ya, masih bisa jalan. Itu bisa sudah mulai bekerja kalau pekerjaannya tidak memberikan tuntutan fisik yang harus prima ya. Artinya dia pekerja administrasi, masih bisa mengendarai sepeda motor misalnya. Tetapi kalau sampai yang tadi komplit, harus memakai kursi roda, tentu saja perjalanannya akan cukup panjang. Karena fase rehabilitasi yang betul-betul optimal ya itu memakan waktu 3 sampai 9 bulan dan setelah itu masih ada perbaikan sampai dengan 2 tahun. Secara teori di atas 2 tahun itu sudah tidak ada perbaikan. Nah, ini problem kita bersama pada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dengan waktu yang sudah 2 tahun masih ingin terus eh, dilakukan rehabilitasi karena masih ingin pulih ya. Fase denialnya itu cukup panjang, padahal kita sudah menjelaskan bahwa kalau fase yang paling baik itu memang 3 sampai 9 bulan ini. Setelah itu perbaikannya akan melambat sampai dengan 2 tahun. Nah, biasanya kalau kita diskusi ya sampai dengan manajer kasus, sampai dengan pemberi kerja, bahkan sampai pengawas ketenagakerjaan tingkat provinsi itu datang ke rumah sakit. Eh, Toleransinya itu masih cukup besar kalau saya lihat. Nah, mungkin nanti kalau memang ada aturan yang lebih strict, bagaimana dengan yang prognosisnya 2 tahun sudah tidak ada perbaikan, apakah masih bisa ditanggung? Nah, biasanya saya juga menjelaskan, kalau masih dalam fase rehabilitasi dan masih terus ditanggung, itu tidak bisa eh, mendapatkan santunan, begitu ya, Dokter Wara ya, santunan untuk tadi kecacatan ya. Mohon maaf karena istilahnya memang masih kecacatan, kita belum merubah menjadi istilah yang sekarang ya, disabilitas, itu belum. Eh, Nah, ada yang terus, oh ya sudah, saya sudah cukup, nanti segera mengurus santunan. Nah, jadi fasenya begitu. Kalau memang fase istilahnya pengobatan ya rehabilitasi sudah selesai, baru santunan untuk kecacatannya itu bisa diurus. Begitu Dokter Tita. Baik dokter, jadi cukup lama juga ya dok ya, tapi memang ada golden periodnya ya dok ya, golden Ya, period untuk rehabilitasi ini ya dok ya. Jadi juga berbeda-beda ya dok, tergantung dari kondisi pasien tersebut ya dok, ya, atau kondisi dari pekerjanya. Nah jadi dok, ternyata bisa ya dok sambil rawat jalan, sambil bekerja dan tetap mendapatkan apa klaim dari BPJS Ketenagakerjaannya dok? ya. Saya atau Dokter Woro? Kalau dari saya biasanya Dokter apa nggak dulu? ada masalah sih. Iya. Malah banyak yang seperti itu ya. Jadi yang kita lakukan evaluasi kapasitas fungsi itu kan yang kasus kompleks ya. Kalau kasus yang sederhana, misalnya cederanya ringan, bisa kembali bekerja, kita tidak perlu lakukan evaluasi kapasitas fungsi lengkap ya. Tapi kalau memang tadi cederanya cukup berat, kasusnya kompleks, eh, itu memerlukan evaluasi kapasitas fungsi sehingga kita akan bersama-sama mendiskusikan ya, bukan SPKFR itu yang memberikan vonis begitu ya. Oh, ini sudah tidak bisa bekerja kembali gitu. Karena pada pasien yang pertama yang tadi saya ceritakan kecelakaan di Jambi itu sangat diakomodir oleh perusahaannya di Riau ya. Jambi itu kampungnya Dokter Tita, saya salah. Jadi di Riau itu eh, akhirnya work from home. Jadi sangat diakomodir. Kebetulan pekerjaannya juga di depan komputer ya, meskipun itu tetra, gerakan jari tangannya tidak bisa penuh, tapi dia masih bisa touch ya. Jadi masih bisa menekan touch eh, di komputer ya. Nah, itu akan sulit dilakukan kalau dia bekerja kasar ya, bekerja fisik. Nah, itu yang memang agak sulit. Nah, kalau kita lihat penelitian, eh, kemungkinan bekerja pada pekerja-pekerja yang mengalami cedera sumsum tulang belakang memang jauh lebih kecil ya dibandingkan dengan populasi yang seumur ya. Kalau populasi usia produktif itu yang bekerja sekitar
83% ini penelitian dari suatu rumah sakit di Amerika ya. Setelah mengalami cedera sumsum tulang belakang, menurun sampai dengan 37%. Jadi eh, sangat sedikit ya kemungkinannya kembali bekerja. Kalau saya lihat ya tadi kita harus lihat pekerjaannya. Nah, kenapa pasien yang tadi work from home? Karena dia memang partial dependent. Dia masih harus dibantu untuk buang air kecil misalnya. Kemudian aksesnya untuk berangkat ke kantor dia juga tidak ada. Jadi memang work from home itu pilihan yang tepat pada kasus ini. Itu Dokter Tita. Nah, ini dok, ini cukup menarik menurut saya ya dok, bahwa antara dokter dan BPJS Ketenagakerjaan serta pasien harus duduk bersama untuk menentukan target ke depannya ya dok ya. Ya, Jadi memang kita menentukan target yang kira-kira visible untuk pasien tersebut, begitu ya dok? ya. Baik Ya, dok. Eh, dokter iya dok, menambahkan sedikit boleh tadi dokter. sudah disampaikan Dokter Retno ya. Jadi memang betul perlu bersama-sama ini untuk menentukan target ya supaya bisa berhasil gitu. Tadi dokter sudah menyampaikan kalau misalnya pada umumnya yang berat itu 2 tahun. Nah, kita juga perlu menjelaskan juga kepada peserta gitu ya, karena memang tadi benar juga disampaikan Dr. Retno, jadi untuk klaim santunan cacat ya, kita masih pakai cacat dok, kita udah mengusulkan jangan, kalau bisa jangan pakai cacat gitu ya, disabilitas, cuma karena ini dari sejak jam sostek itu tahun 77 udah pakai itu, jadi gimana lebih familiar dengan itu, sampai sekarang belum diganti, nanti pada saat perubahan regulasi kita usulkan lagi ya dok, supaya tidak menggunakan kecacatan. Jadi eh, santunan cacatnya itu setelah ditetapkan oleh dokter yang merawat setelah selesai gitu. Jadi tadi kalau dokter menyampaikan pada umumnya cedera sumsum tulang belakang, apalagi kalau sudah 2 tahun ya, untuk bisa pulih total itu agak berat. Nah nanti ini kita juga mohon bantuan dari dokter-dokter perdostri gitu ya untuk bisa sama-sama menyampaikan dan memberikan gambaran gitu ya bahwa eh, ada juga sih yang nggak mau terima uang, tadi dokter tuh menyampaikan mau berobat terus pokoknya bisa sampai sembuh, padahal sebenarnya dia sudah bisa tuh muncul haknya gitu ketika sudah ditetapkan cacat total tetap, dia sudah bisa mendapatkan haknya. Dan untuk ortose protesa itu juga di cover oleh BPJS Ketenagakerjaan selama ada resep atau indikasi medisnya dari dokter yang itu aja. Dokter Mita menambahkan. Baik dokter, izin dok, izin saya menanyakan kembali ya dok ya. Jadi apabila nih dok, apabila pekerja mengalami kecelakaan kerja dan kelumpuhan atau cedera sumsum tulang belakang, dapat memperoleh santunan cacat permanen dari BPJS Ketenagakerjaan, begitukah dokter? Iya, setelah ditegakkan oleh dokter ya, setelah dokternya bilang menyampaikan, oh ini udah dalam tanda kutip ya udah nggak mungkin sembuh, nggak bisa kembali pulih seperti semula gitu. Jadi dia menjadi cacat total atau cacat permanen. Nah itu nanti dari hasilnya yang ditulis dokter di formulir KK3, nanti dokter mengisi, kemudian bisa diajukan klaim untuk pembayaran santunan untuk cacat total tetap itu jumlahnya 56 kali upah. Dan anak dari pekerja tersebut juga bisa mendapatkan beasiswa, Dokter Mita. Jadi kalau pekerjanya punya 2 orang anak, dia bisa dapat beasiswa. Kalau anaknya masih SD itu 1,5 juta per tahun, SMP 2 juta, SMA 3 juta, kalau kuliah 12 juta. Jadi sampai kuliah pun diberikan beasiswanya. Kita ada beberapa yang anak kerja tersebut memang menempuh pendidikan kuliah gitu. Bahkan ada yang di kedokterannya itu mendapat manfaat beasiswa 12 juta per tahun gitu. Sampai usianya maksimum 23 atau eh, namanya udah nggak, misalnya sampai dia menikah, bekerja lagi atau usia 23. Itu Dokter Nita. Baik dokter, mungkin yang ingin ditanyakan di sini dokter, apakah yang disebut dengan kecacatan total atau cacat permanen sehingga dapat mengklaim hak yang seperti tadi itu dokter? Ya, nah ini juga sebenarnya masih eh,
apa namanya, kita harus BPJS tuh nggak nentuin cacat sebenarnya, Dok. Yang menentukan cacat adalah dokternya. Jadi ketika dokter yang merawat atau meriksa, tadi misalnya dokter Retno menyampaikan ini udah 2 tahun nggak bisa, kemungkinan nggak bisa pulih lagi karena sudah menderita kelumpuhan. Nah, nanti berdasarkan dari kriteria dokter, eh, apakah ini masuk cacat total, nah kita membayarkan itu. Tapi bisa jadi ada dispute nih, ada perbedaan pendapat pekerjanya. Pada umumnya sih yang terjadi itu misalnya pada saat penentuan besarnya cacat. Kalau cacat sebagian kan dari anggota tubuh yang hilang ya, itu ada tabelnya, ada tabel di peraturan pemerintah itu ada tabel-tabelnya. Ketika nanti ada perbedaan, misal dokter yang merawat menyatakan cacatnya 35% atau cacatnya 17% gitu ya. Kemudian pekerjanya merasa nggak puas gitu. Nah, ini bisa diajukan banding atau ke pegawai pengawas. Sebelum banding biasanya ke pegawai pengawas. Kan ini bersama-sama nih BPJS Ketenagakerjaan, pegawai pengawas dari institusi Dinas Ketenagakerjaan ya, pegawai pemerintah kan dengan dokter yang merawat. Jadi duduk bareng. Sebaiknya sih didiskusikan bertiga, Dok, supaya nggak ada dispute. Jadi jelas kenapa sih dapat sekian, kenapa sih disebut cacat total, berarti dia tidak punya kemampuan lagi untuk apa namanya, bisa bekerja atau mengurus dirinya sendiri ya. Tapi tadi saya salut tuh Dokter Ratno menyampaikan di Riau, dia masih bisa menjalankan tugas gitu ya, bisa diberikan kesempatan untuk WFH, masih bisa menggunakan laptop dengan touchscreen. Tapi nggak semua perusahaan seperti itu, Dok. Ada perusahaan yang udah nggak bisa ngapa-ngapain udah lama ya, udah jadi di apa namanya di PHK gitu. Walaupun secara ketentuan harusnya kalau lagi sakit atau lagi celaka dia perusahaan nggak bisa mem-PHK. Tapi dengan kondisi yang nggak masuk berlama-lama, pada umumnya berhenti dari pekerjaannya sehingga eh, pastinya dia butuh untuk hidup ya, untuk melanjutkan hidupnya. Nah, di saat itu bisa muncul santunan cacatnya. Pertama biasanya kalau cacat total tetap atau permanen tuh perusahaan nggak mempekerjakan kembali ya, Dok ya. Seperti Baik. itu. Jadi yang menetapkan cacat adalah dokter, dokter yang merawat. Nah, bersama-sama, bagusnya sih bersama-sama supaya nggak dispute ya dengan pegawai pengawas dan dengan BPJS kita sebagai apa nanti pembayarnya gitu. Tapi kadang-kadang ada dispute. Kalau dispute gimana? Kalau dispute berarti naik ke pegawai pengawas. Kalau masih dispute juga naik ke Menteri Ketenagakerjaan. Final adalah keputusan dari Menteri Ketenagakerjaan. Kalau menteri nanti dia akan melakukan pemeriksaan lagi tuh turun lagi ke lapangan seperti itu dok. Baik, terima kasih Dokter Woro untuk penjelasannya ya dok. Nah, izin saya ingin menanyakan ke Dokter Retno, dokter. Dok, jadi kalau misalnya untuk menentukan tadi kecacatan, kapan ya dok kita biasanya menentukan apakah kita setelah 2 tahun atau ketika dalam proses rehabilitasi tersebut sehingga pekerjaannya tidak perlu menunggu terlalu lama? Mohon arahannya dokter. Ya, tentu saja kita sudah komunikasikan sebetulnya. Kalau saya di 6 bulan itu saya sudah mulai mengkomunikasikan. Dan kebetulan pasien saya terakhir itu seorang security, itu memang betul-betul dia sangat membutuhkan dana ya. Jadi kayaknya itu juga eh, faktor. Saya bilang ini kemungkinan pulih kembali bekerja jadi security kan sangat kecil. Bagaimana kalau kan latihan-latihan juga sudah diajarkan, sudah tahu. Bagaimana kalau kita bisa mulai dengan perhitungan tadi kecacatan. Terus akhirnya dia bilang pikir-pikir dulu, sekitar 2 minggu, 1 bulan dia datang lagi dengan keluarganya dan memang sudah berniat untuk tadi membuat eh, istilahnya closing ya untuk program rehabnya. Nanti mungkin kalau ada sesuatu yang dia butuhkan nanti akan nyambung menggunakan penjaminan yang lain. Kebetulan dia punya juga BPJS Kesehatan. Dan itu juga diperbolehkan saya kira ya karena sudah tidak ada lagi santunan yang lain. Kemudian ini yang menurut saya masih menjadi PR ya. Tadi kebetulan juga ada yang chat menanyakan untuk cedera sumsum tulang belakang itu pertanggungannya ada sendiri. Saya lupa nomor peraturannya, tetapi itu sesuai dengan klasifikasi Asia.
Karena saya sudah beberapa kali membuat yang agak meragukan itu kalau Asianya A, itu nilai prosentasenya itu lebih dari 70% kalau nggak salah atau 80%. Nah, lebihnya itu yang saya belum bisa menentukan begitu. Mungkin memang itu perlu kita diskusikan lebih lanjut. Jadi saya ragu eh, pasien saya ini saya kasih 80%, 90% atau 100%. Nah, tampaknya itu yang kita perlu diskusikan lebih lanjut. Sehingga pekerja itu bisa mendapatkan haknya secara ya memang haknya segitu, tidak terlalu sedikit atau tidak terlalu banyak. Karena saya juga sebagai dokter nggak akan, oh ini biar dapat banyak saya kasih 100% kan nggak gitu. Tapi dasarnya apa? Nah, untuk dasar penetapannya karena masih terbuka ya, lebih dari 70% begitu. Nah, kita nanti rumuskan kembali ya. Mungkin suatu saat ada diskusi supaya tepat. Karena hari ini kan kita diskusinya khusus untuk cedera sumsum tulang belakang, jadi saya kira itu eh, tepat nanti untuk langkah berikutnya. Untuk yang lain sudah cukup fix ya, kalau Asia B, C, D itu sudah jelas. Tapi yang A ini yang masih terbuka, padahal banyak juga pasien itu yang mengalami Asia Impairment Scale-nya A, artinya ya cederanya sudah permanen dan itu komplit. Itu Dokter Tita. Baik dokter, barangkali ada tambahan dok dari dokter Woro dok? Oke Ya, kita, iya kalau dok. kalau di BPJS, Dok, untuk cacat total tetap itu kan maksimum 70% dok. Jadi 70% kali 80 bulan upah, jadi kurang lebih 56 kali gaji. Dianggap sebagai santunannya berapa sih kalau cacat total tetap 56 kali gaji. Nah, 56 kali gaji itu ngambilnya dari mana? Dari 70% dikali 80 bulan upah. Nah, ini juga sebenarnya masih jadi ini dok, jadi apa namanya, masukan bagi pemerintah gitu ya. Karena kalau ILO melihatnya kalau terjadi cacat total tetap, sebaiknya manfaat itu nggak dibayar langsung lamsam dok. Jadi kalau menurut ILO di beberapa praktek negara lain diberikannya manfaatnya berkala. Jadi kayak pensiunan gitu ya tiap bulan karena cacat total tetap eh, dia nggak bisa lagi peluang kerjanya tuh udah sedikit, jadi dia mendapat semacam pensiun dari eh, work injury-nya itu dok. Jadi kita kemarin dapat diskusi dengan ILO gitu, dikasih masukan seperti itu. Karena kalau dikasih uang secara sekaligus pada umumnya kalau dia tidak menggunakan atau memanage dengan baik, khawatirnya pada beberapa tahun kemudian tuh dia nggak punya untuk apa namanya hidup layak kesehariannya. Gitu. Baik dokter, terima kasih dok untuk tambahannya dok. Nah ini izin saya menanyakan lagi ya dok untuk dokter Retno dok. Bagaimana proses return to work atau pengalihan kerja dok pada pasien kelumpuhan karena kecelakaan kerja? Kapan kita mulai return to work, kapan kita mulai pengalihan kerja, begitu dokter. Terima kasih dokter. Ya, jadi sekali lagi kita juga tadi harus melihat pekerjaannya ya. Dan biasanya si pekerja ini nanti juga waktu datang selain didampingi manajer kasus juga didampingi dari HRD pada waktu yang dijanjikan. Jadi tidak selalu datang bersama HRD, tetapi nanti manajer kasus datang eh, ke kita bersama HRD. Nah, biasanya dari situ sudah mulai dirundingkan. Jadi tidak sampai terlalu lama kalau memang itu kasusnya ringan, ya. Kalau pada kasus sedang ya, apalagi kalau pekerjaannya mungkin cukup dengan duduk, itu bisa dimulai dengan bertahap, ya. Jadi tidak langsung jam kerjanya itu full. Hmm. Mungkin itu juga salah satu peran dari teman-teman di okupasi ya, yang bisa mendampingi pekerja yang mau return to work tetapi masih fase adaptasi di tempat kerjanya. Nah, kalau di luar ya itu lebih tahapannya lebih strict ya. Kalau itu kerjanya di gedung bertingkat, eh, si tempat kerja ini harus menyediakan prosedur evakuasi yang khusus perencanaannya. Bagaimana nanti kalau terjadi kebakaran liftnya tidak bisa difungsikan sementara pasiennya pekerjanya mengalami kelumpuhan. Nah, itu harus ada plan itu juga. Kemudian tadi ya fase-fase
untuk kembali bekerja, kemudian apakah dia bisa work from home, itu juga sudah termasuk return to work from home itu. Kalau memang sudah mulai eh, tadi bisa tangannya berfungsi ya, dia bisa mengerjakan dari rumah. Kemudian juga harus memikirkan bagaimana aksesnya di tempat kerja. Ada ya, bisa bekerja dengan kursi roda, kemudian modifikasi untuk toiletnya di tempat kerja, kemudian sampai tempat parkir ya. Nah, karena kita juga sekarang ini dari Kemenpan RB juga ada tugas ya, bagaimana kita melayani kelompok rentan. Nah, itu sebetulnya juga termasuk syarat. Kalau ada kantor yang memiliki pekerja yang memakai kursi roda, itu harus ada parkirnya sendiri, entah itu motor atau mobil. Nah, mungkin itu yang perlu juga diperhatikan bahwa bahkan kalau kantor itu membuat event ya, misalnya kayak semacam gathering itu juga harus memperhatikan apakah si pekerja yang mengalami kelumpuhan ini juga bisa ikut dilibatkan. Nah, kapan mulainya? Tadi Dokter Tita kembali lagi mencocokkan. Sebetulnya kan bagaimana peran SPKFR itu kan harus mencocokkan dari kapasitas fungsi yang dimiliki pekerja dengan tuntutan pekerjaan. Jadi kalau tuntutannya itu bisa segera dipenuhi, tidak ada salahnya dia bisa kembali bekerja. Tetapi sekali lagi ya, saya juga ada pekerja yang meskipun mampu memenuhi tuntutan pekerjaan, tapi dia tidak mau kembali bekerja karena dia merasa trauma dengan kejadian waktu dia kecelakaan kerja. Nah, itu beda lagi. Saya juga belajar dari situ. Kalau teorinya kan, loh ini harusnya bisa, kamu bisa kerja lagi, ini segera bisa. Tapi dia bilang saya nggak berani dok, saya masuk ke pabriknya itu aja saya sudah trauma gitu. Lah, apa boleh buat kalau seperti itu kita diskusikan bersama kalau seperti itu. Itu dokter Baik, Tita. dokter. Ya. Iya dok, ini izin menanyakan dok. Jadi sebenarnya berapa lama layanan rehabilitasi pada kelumpuhan akibat kecelakaan kerja dapat ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan maupun dapat kita berikan sebagai dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Semisal tadi ternyata pasiennya sudah bisa nih, sudah bisa mulai bekerja. Tapi pasien tersebut ingin bisa lebih melakukan banyak pekerjaan lagi dok. Apakah dalam 2 tahun ini walaupun sudah return to work misalnya, tapi misalnya nih sudah return to work karena wheelchairnya didorongkan, namun pekerja tersebut ingin mengoptimalkan kemampuan tangannya. Apakah masih bisa lanjut terapi setelah 2 tahun atau sampai 2 tahun? Atau kalau sudah return to work, sudah kembali bekerja, sampai di titik itu saja mungkin terapinya. Bagaimana dokter? Ya, kalau sebagai dokter kita bicara tentang prognosis fungsional ya. Bukan karena ini kurang latihan, tetapi memang potensinya optimalnya di situ. Nah, itu beda dengan, oh 2 tahun tapi kurang latihan, lah itu beda. Ya, ini pasiennya memang pekerjanya sudah mendapatkan program yang seharusnya, sudah melewati juga golden period ya. Secara teori, cedera sumsum tulang belakang memang 2 tahun sudah tidak akan ada lagi perbaikan yang signifikan. Mungkin ada perbaikan sedikit-sedikit itu karena dia berlatih ya. Nah, itu sama dengan kita semua yang ya dikatakan normal ini kan beda orang yang berlatih rutin dengan yang tidak. Lebih bugar dan sebagainya. Tetapi secara eh, recovery neurologisnya sudah sama saja, sudah tetap ya memang kemampuannya seperti itu. Nah, perkara ditanggungnya seberapa. Nah, ini karena kebaikannya BPJS Ketenagakerjaan ya. Ini kalau belum, oh ini masih begini, begini, masih begini, itu masih diakomodir, ya sudah diperpanjang lagi 1 bulan gitu. Lah, mungkin nanti akan ada aturan yang lebih strict ya, mungkin karena kita kerjasama, kalau kasus seperti ini tuh pertanggungannya sampai sekian. Nah, jadi pasien di depan itu juga sudah tahu. Kayak sekarang nih yang kita alami ya, dengan pertanggungan sebelah. Oh Bu, ini nanti bisanya sampai 6 bulan ya terapi di sini. Itu pasiennya sudah persiapan secara mental. Tapi kalau memang kita nggak pernah memberi batas, ya kosnya jadi panjang dan rasanya urusan itu tidak selesai-selesai. Saya bilang pasien begini, nanti akan jadi pasien terus-menerus. Jadi harusnya dengan kondisi yang sudah permanen seperti ini, harus mulai berpikir ke depan mau apa. Tadi kan nanti akan dapat santunan, nanti mau usaha, ataupun nanti mau diberikan secara bertahap. Tapi mereka akan segera bergerak ke tahap kehidupan selanjutnya. Mereka harus melanjutkan kehidupannya.
Jadi memang kalau saya lihat tagline-nya, maksudnya ya, kecelakaan kerja itu bukan akhir dari segalanya. Kalau memang dia masih mampu kembali bekerja, ya dia harus bekerja. Tetapi kalau enggak apa ya, kalau memang mampu rawat, bagaimana dia bisa melanjutkan kehidupannya. Itu Dokter Tita. Sangat menarik ya Ya. dok. Ini rasanya tidak cukup 1 jam dok kita membahas. Ya dok ya kurang ternyata ya dok. Banyak sekali yang harus dibahas dok. Mungkin sebelum saya ke dokter Woro dok, ini ada pertanyaan terakhir yang menurut saya cukup penting dok untuk dokter Retno dok. Em, untuk kasus spinal cord injury di mana kondisi akhir pekerja mengalami kelumpuhan anggota gerak bawah, apakah kategori kecacatannya dikategorikan sebagai cacat total tetap atau berkurangnya kemampuan kerja fisik dok? Ya, kalau memang cukup berat ya dan ya saya bisa dibilang cacat total tetap ya. Nah, tinggal nanti prosentasenya melihat ke tabel yang sudah ditentukan gitu. Ini kan kaitannya nanti dengan santunan. Mungkin Dokter Waro bisa menambahkan. Ya, baik. Terima kasih Dokter Retno. Mungkin dari Dokter Wara, Dok? Ya, setuju dengan Dokter Retno tadi ya. Kalau memang dia lumpuh kan berarti nggak bisa sama sekali ya, udah nggak bisa digerakin sama sekali gitu. Apalagi kalau dia memang menggunakan eh, anggota gerak bawahnya gitu ya. Nanti Mas Anca ini ya dari BPJS ya, perlu dikomunikasikan juga dengan dokternya. Kalau nanti ketika terjadi misal keraguan atau kita juga masih perlu penjelasan, bisa juga diangkat ke komite medis gitu ya dokter. Ya, Ya bisa dibahas juga di ya, perhimpunan seperti itu mungkin menambah. Tapi tadi Baik. setuju dengan Dokter Retno ya, sepertinya ya, memang kita harus membuat aturan, regulasi, bukan regulasi, aturan atau ketentuan yang strict karena supaya pekerja itu dan keluarganya bisa mempersiapkan gitu, ya. Persiapkan bahwa kecelakaan kerja tadi bukan akhir dari segalanya ya. Mau apa ya, nextnya gitu, jadi nggak ya, terus menerus. Thank you dok, insight-nya dok. ya. Sama-sama. Terima kasih dokter. Izin dokter, jadi kalau misalnya nih dok dari talk show kita pagi ini, seandainya ada kecelakaan kerja yang kemudian mengakibatkan kecurigaan dulu di awal, cedera sumsum tulang belakang, maka diminta untuk dalam waktu 2 kali 24 jam segera melaporkan, begitu ya dokter. Kemudian kita bisa mulai prosedur dan proses rehabilitasi dan kita dapat conference untuk duduk bersama menentukan target pada pekerja ini, targetnya bagaimana. Kita lanjutkan rehabilitasi, kemudian jika memungkinkan dan jika baik hasilnya, maka bisa return to work atau work adjustment. Dan tapi kalau misalnya ternyata sudah mengalami dan melewati fase rehabilitasi selama 2 tahun, kita akan melakukan evaluasi untuk menentukan apakah ada cacat permanen atau cacat total dan kemudian akan ada klaim yang tadi Dokter Woro sudah sampaikan juga ya dok tentang santunan Santunan. yakni sekitar 56 kali gaji dan juga anak dari pekerja tersebut bisa mendapatkan beasiswa ya dok ya. Mungkin ada tambahan lagi dok atau ada koreksi dokter dari Woro ataupun Dokter Retno? Ya, cukup saya. Ya, Ya, dari Dokter Woro barangkali dok? Cukup? Cukup ya dok. Untuk Dokter Retno dan Dokter Woro, Dokter Retno dulu dok. Mungkin ada take home message-nya dok untuk dokter, Bapak Ibu, audiens yang sudah menonton pada pagi hari ini. ya. Kalau yang menonton adalah pekerja, ya jangan khawatir. Melakukan pekerjaan sehari-hari ya. Apabila sudah mempunyai pertanggungan BPJS Ketenagakerjaan itu juga sangat memudahkan kami yang bekerja di layanan kesehatan itu untuk memberikan layanan yang optimal. Kemudian untuk teman-teman juga para manajer kasus, kami SPKFR selalu siap ya terbuka untuk berdiskusi dan beberapa yang kita tergabung dalam grup suka WA saya kok untuk kita diskusikan kalau ketemu kasus-kasus yang harus tangani. Jadi intinya kita semua harus memiliki komitmen yang sama bahwa kita akan memberikan layanan yang terbaik untuk pekerja dengan cara berkolaborasi. Terima kasih. Terima kasih Dokter Retno, untuk Dokter Woro dok, untuk take home message-nya dok.
Ya, makasih Dokter Mita. Jadi kecelakaan itu memang tidak bisa dihindari ya, Bapak Ibu sekalian. Namun dampak dari kecelakaan itu tentunya kita berupaya untuk bisa meminimalisir dengan pengobatan sedini mungkin supaya mendapatkan terapi yang tepat, rehab yang tepat, dan bisa meminimalisir kecacatan dan untuk kembali bekerja. Tentunya diperlukan tim yang solid, baik dari semua profesi yang merawat, spesialis okupasi, spesialis rehab medik, kemudian juga eh, dokter ortopedinya kalau dia membutuhkan Ya. tindakan tersebut, dari pemberi kerjanya, dari teman-teman, keluarganya, tadi juga support yang sangat dibutuhkan, serta teman-teman manajer kasus yang untuk lebih proaktif. Nah, harapannya kalau semua pekerja sudah mendapat perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, bisa kerja keras, bebas cemas. Terima kasih dokter untuk take home message-nya dokter. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Dokter Retno, Dokter Woro, dokter dan Bapak Ibu yang telah bergabung pada hari ini. Semoga diskusi hari ini dapat memberikan informasi dan wawasan yang bermanfaat tentang cedera sumsum tulang belakang akibat kecelakaan kerja. Izin mengakhiri dengan sebuah pantun. 80 tahun Indonesia merdeka, doa yang baik untuk semua. Jika ada Cakep. kecelakaan kerja, cepat melapor, jangan ditunda. Demikian talk show kolaborasi Sub SIG Return to Work, SIG KFR Sosial Perdosri, dan BPJS Ketenagakerjaan. Kami mohon maaf untuk segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kasih Terima kasih dokter. dokter. Terima Terima kasih kasih, dok. dokter. Ya, sama.